Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tak ada dosa bagimu meringkaskan solat jika kamu takut orang-orang kafir akan menyerang kamu. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Tafsir nomor 659. Masalah solat khauf atau sembahyang pada saat ketakutan telah dibahas dalam Al-Quran pada 3 ayat yang terpisah, yakni yang satu dalam surah kedua ayat 240 yang membahas sembahyang yang dilakukan pada saat memuncaknya ketakutan ketika sembahyang wajib tak mungkin dijalankan. Kedua, ayat sekarang membahas sembahyang yang dilakukan secara perseorangan pada saat ketakutan biasa. Peringkasan solat sebagaimana disebutkan dalam ayat yang bertalian dengan mengerjakan sembahyang secara perseorangan ini di sini tidak berarti pengurangan jumlah rokaat yang semenjak mula telah ditetapkan 2 rokaat dalam perjalanan. Peringkasan itu artinya hanya mendirikan sembahyang yang telah ditetapkan itu secara cepat-cepat bila ada bahaya serangan musuh. Jumlah rokaat yang harus didirikan bila seseorang dalam perjalanan semenjak semula tetap 2. Akan tetapi pada saat bahaya, bila kita harus mengerjakan sembahyang seorang diri, kedua rakaat ini pun dapat dilakukan cepat-cepat. Pendapat ini disetujui oleh Mujahid, Dahaq, dan Bukhari. Bab Salatul Khauf. Siti Aisyah radhiyallahu anha menurut riwayat pernah bersabda, mula-mula jumlah rokaat yang diperintahkan itu 2, baik dalam perjalanan ataupun di rumah. Tetapi kemudian ditambah menjadi 4 untuk mereka yang tinggal di rumah. Tetapi untuk mereka yang dalam perjalanan jumlah itu diteruskan sama seperti sebelumnya. Keterangan Bukhari bab solat. Umar radhiyallahu an berkata, sembahyang yang harus dikerjakan dalam perjalanan jumlahnya 2 rokaat. Sembahyang kedua Id juga masing-masing 2 rokaat. Sembahyang Jum'ah juga 2 rokaat. Inilah jumlah sepenuhnya rokaat-rokaat tanpa mengalami sesuatu pemotongan. Kami mengetahui hal ini dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Keterangan hadis riwayat Musnad, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Khalid bin Sa'id radhiyallahu an sekali peristiwa bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an,
Di manakah disebut dalam Al-Quran tentang sembahyang untuk musafir yang diadakan pada saat ketakutan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab bahwa mereka mengerjakan apa yang dilihat mereka Rasulullah SAW melakukan, yakni mendirikan 2 rakaat sembahyang jika sedang dalam perjalanan. Keterangan Jarir ayat 144 Nasa'i bab salat. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم Inna Allah a'adda lil kafirina azaban muhina. Dan apabila engkau berada di antara mereka lalu engkau mengimami salat bagi mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama engkau, dan hendaklah mereka memegang senjata mereka. Dan apabila mereka telah selesai sujud, maka hendaklah mereka pergi di belakangmu, dan hendaklah maju pula ke muka golongan lain yang belum sholat. Dan hendaklah mereka sholat bersama engkau, dan hendaklah mereka terus memegang sarana-sarana penjagaan dan senjata mereka. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah dari senjatamu dan perlengkapanmu, lalu mereka menyergapmu sekaligus. Dan tiada dosa atasmu jika kamu berada dalam kesusahan yang disebabkan oleh hujan, atau jika kamu sakit lalu kamu meletakkan senjatamu. Tetapi sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Tafsir nomor 660. Kalau ayat sebelumnya mengutarakan ihwal sembahyang pada saat ketakutan yang dialami perseorangan-perseorangan, maka ayat sekarang ini memberikan rincian mengenai cara melakukannya ketika seorang mukmin ada dalam satu rombongan atau kelompok dan sembahyang harus dilakukan secara berjamaah. Dalam hadis telah disebut sebanyak 11 cara yang berlain-lainan untuk mendirikan sholat pada waktu yang berlainan pula. Keterangan Muhid. Tafsir nomor 661.
Ayat itu membuat satu perbedaan antara asilah atau senjata-senjata dan hizr atau penjagaan. Kalau yang disebut pertama dapat dikesampingkan pada saat yang boleh dikatakan agak aman, maka yang kedua hendaknya jangan dilalaikan pada saat bagaimanapun. Lihat juga Al-Quran surah keempat ayat 72. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara.